Teman-teman semua, hari ini kita mau membahas satu tema berkaitan structural equation modeling ya. Jadi banyak penelitian-penelitian teman-teman semua yang memang berkaitan dengan structural equation modeling. Oke. Jadi memang khasnya di data science itu kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa jauh dari matematika dan statistik sebenarnya. Kalau kita bicara data science di fundamental ya. Jadi kalau you misalnya ngobrol dengan teman-teman statistik dan matematik, mereka bakal lebih fundamental loh kalau bicara tuh. Ya. Mungkin kadang-kadang kita selalu bicara di algoritma. Memang nggak salah-salah juga sih teman-teman semua. Ya, memang seperti yang kita sudah bahas pekan kemarin, kita bicara masalah sentimen analisis ya. Jangan lupa loh teman-teman semua itu dikumpul ya. Jadi kenapa saya coba ngenalin dulu yang sentimen analisis supaya you bisa tahu oh ini produknya gitu kan ya. Jadi memang kalau based on studi kasus kan kita bisa tahu tuh tujuannya. Coba kalau you jalan dari rumus matematika atau rumus statistik gitu ya, biasanya anda atau saya pribadi mungkin udah ini juntrungannya mana sih gitu kan ya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya teman-teman semua ya. Jadi jalan dari fundamental itu sangat-sangat betul memang. Jadi memang kita harus punya fundamental statistik dan matematik yang memang bagus sebenarnya untuk bidang data science ini teman-teman semua ya. Jadi nggak bisa kita pungkirin ya, karena beberapa hal yang sifatnya data science yang berkaitan dengan prediction, probabilistik itu semua ujung-ujungnya berkaitan dengan masalah matematika dan statistik teman-teman semua ya. Dari kemarin kita coba bikin sentimen analisis teman-teman semua ya. Kita coba menduga gitu kan, apakah data ini berkarakteristik sentimennya positif, negatif atau netral. Nah itu ya. Itu kemarin sifatnya udah terapan tuh teman-teman semua, terapan. Nanti kan ada yang bersifat yang sifatnya algoritma. Makanya yang algoritma tuh saya coba nanti kita pada UTS ya, yang lebih general ya. Kita bicara algoritma juga nggak ada salah juga teman-teman semua ya. Jadi yang langsung lah bisa langsung kita pakai hasilnya seperti apa ya. Kemarin kita di sentiment analysis kita udah nyoba ya. Saya nggak bahas panjang berkaitan dengan teori-teorinya teman-teman semua, karena theoretical berkaitan text mining itu bisa ngabisin satu semester. Cuma ngomongin text mining teman-teman semua. Cuma karena tema data science ini luas ya, berarti kita harus bicara banyak hal teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ada satu penelitian kita, misalnya kita bicara yang namanya satu konsep teknologi acceptance model TAMS. Nah, ini teman-teman semua ya. Ini paling banyak riset kita ya berkaitan dengan si TAM ini teman-teman semua. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Ya. Semoga masih ada link jurnalnya. Ya. Nah, jadi kita lihat. Oke. Nah, jadi riset berkaitan dengan contoh teman-teman semua, kita bisa bicara yang seperti ini ya. Misalnya teknologi acceptance model pada usaha kecil menengah Pantai Pangandaran. Contoh teman-teman semua, dulu pernah punya kita pernah istilahnya deploy untuk e-commerce ya di Pangandaran ya, e-commerce di Pangandaran. Nah, deploy itu banyak banget ya, hampir sekitar bisa nyampe 150 UMKM di Pangandaran teman-teman semua ya. Itu cerita 7 tahun yang lalu sih ya. 7 tahun, 5 tahun kita banyak lah ya, sampai sekarang juga beberapa teman-teman dosen banyak yang punya kegiatan di area-area Jawa Barat Selatan. Nah, salah satunya adalah misalnya konsep ini. Jadi ada satu teknologi yang udah kamu deploy ya, udah kamu instalasi lah ya. Terus jadi si outputnya itu teman-teman kan jangan lupa ya, kita bicara input ya, proses, output, kemudian outcome ya. Nah,
Sebenarnya yang ditanya tuh impact teman-teman semua. Oke, jangan lupa input, proses, output, apalagi outcome, terakhir impact. Impact ini sebenarnya yang dipertanyakan teman-teman semua. Impact ini, ya. Kalau misalnya cuma sampai output, berarti istilahnya programmer sudah selesai nih bikin aplikasi, ya. Atau you misalnya produk sepeda, berarti sepeda itu udah jadi tuh sepedanya. Pertanyaannya, itu sepeda mau ngapain? Oh ya, dipakai ke kampus gitu kan. Nah, berarti udah outcome tuh. Jadi ketika sepeda itu dipakai, berarti outcome tuh. Oke. Jadi ketika aplikasi misalnya jadi teman-teman semua, itu baru output tuh. Tapi ketika aplikasi itu dipakai, berarti udah outcome. Pertanyaan terakhirnya teman-teman semua yang kelima adalah impact, ya. Bener nggak itu aplikasi berdampak terhadap corporate, berdampak pada organisasi, oke? Atau sepeda itu ternyata setelah kamu pakai, oh bener, saya pakai sepeda ke kampus lebih efektif nih daripada saya jalan. Nah itu ya. Jadi yang kita cari tuh impactnya. Nah jadi bicara masalah TAM ini kita bicara impact sebenarnya, ya. Bisa diterima nggak? Ya, bisa diterima nggak teman-teman semua? Nah, penelitian seperti ini teman-teman semua itu ada penelitian yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya sains, ya. Sifatnya sains. Ya ini salah satu contoh ya. Jadi salah satu contoh penerapan daripada multivariat statistical ini teman-teman semua ya. Salah satu contohnya misalnya di kita gitu ya. Kita adalah model ini sebenarnya. Bagaimana suatu teknologi itu bisa diterima, ya. Nah, model ini teman-teman semua itu biasanya modelnya itu seperti ini. Ya, jadi saya contoh dulu teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara struktur equation modeling, memang Anda harusnya udah lulus dulu tuh statistik dasar gitu kan ya. Contoh teman-teman semua, si A berpengaruh terhadap B. Oke, si A berpengaruh terhadap B. Oke, berarti fungsi A sama dengan B. Itu kan dari zaman dulu ya, matematika dasar seperti itu. Ya. Pertanyaannya koefisiennya berapa dari B? Ya, berarti fungsi A sama dengan 2B. Oh, berarti si A itu sama dengan 2 kali B. Nah, gitu kan. Itu kan zaman kita sekolah ya. Atau bicara masalah regresi ya. Regresi teman-teman semua ya. Jadi pada dasarnya kita bicara regresi. Atau begini teman-teman semua. Si A ini teman-teman semua dipengaruhi oleh B, C, D. Nah, gitu ya. Si A dipengaruhi oleh B, C, D. Ya, berarti fungsi A sama dengan B plus C plus D. Nah, gitu teman-teman semua ya. Jadi realnya itu banyak teman-teman semua ya. Realnya banyak ya. Tapi yang kita bicarakan adalah ini namanya structural equation modeling ya. Saya kasih gambaran ya. Oh ya, lihat dulu ya. Jadi si SEM ini teman-teman semua adalah multivariate statistical analysis. Sebenarnya ini kuncinya di sini. Jadi kuncinya di sini teman-teman semua. Kalau you bisa nguasain regresi berganda, sebenarnya ke sini gampang ya. Pada dasarnya ini perluasannya. Kalau beberapa teman-teman statistik matematika pasti selalu bilang ini perluasan daripada regresi berganda yang berganda-ganda seperti itu teman-teman semua. Karena real di lapangan itu yang namanya yang namanya pengaruh itu banyak sekali yang bisa dipengaruhi ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, jadi ini digunakan teman-teman semua untuk menganalisa ya struktur yang berelasi. Nah, ini ya. Ini kuncinya nih. Struktur yang berelasi ya. Teknik ini adalah kombinasi teman-teman semua ya dari faktor analisis dan multiple regression analysis. Nah, itu ya. Jadi kita sini nih ya. Jadi pada dasarnya Anda harus lulus dulu statistik dasar sebenarnya sebelum you masuk ke sini ya. Minimal you kenal statistik lah ya. Jadi statistik dasar itu pernah lah ya. Pernah urusan dengan regresi linier ya, regresi berganda, minimal you pernah urusan. Tapi pada dasarnya mudah lah teman-teman semua. Nanti kamu bisa lihat studi kasusnya ya. Nah, teman-teman semua, itu digunakan untuk menganalisa ya
relasi struktur ya di antara variabel-variabel yang bisa diukur dan konstruk variabel, teman-teman semua. Saya kasih contoh misalnya model seperti ini, teman-teman semua. Atau yang paling gampang ya, kita yang bidang sosial misalnya. Bidang sosial misalnya yang famous European customer satisfaction. Nah, itu tuh. Nah, contoh teman-teman semua, ada satu konsep namanya European Customer Satisfaction Index ya. Jangan lupa teman-teman semua, ilmu daripada ini itu general, bisa digunakan dalam semua keilmuan. Nah, itu yang menariknya sebenarnya. Ya, itu menariknya ya. Jadi bidang sains bisa, bidang sosial bisa, teman-teman semua ya. Contoh di bidang sains, suatu tanah misalnya. Suatu tanah itu dianggap bagus, itu dipengaruhi oleh kualitas daripada kandungan-kandungan unsur tanahnya. Termasuk kalau misalnya di situ ada cacing, maka tanahnya bagus. Nah, berarti itu teman-teman semua ya. Jadi apapun bisa, teman-teman semua. Apapun bisa. Ya, jadi di bidang sosial, di bidang sains bisa ya. Jadi penggunanya tuh masif banget, teman-teman semua ya. Jadi konsep ini penggunanya masif banget. Ya, makanya kenapa ini termasuk yang cukup sangat, menurut Bapak cukup sangat banyak dipelajari orang ya gitu. Di kita sekampus aja, teman-teman di gedung sana tuh C, D itu mereka sering mempelajari hal ini ya. Contoh istri saya di psikologi, teman-teman semua, jelas mereka butuh ini ya, jelas ini ya gitu. Jadi ketika mengukur sesuatu, apakah seseorang itu memang sakit jiwa misalnya gitu ya. Nah, itu atau untuk mengukur sesuatu apa misalnya, mereka kadang-kadang juga pakai yang kayak ginian, teman-teman semua ya. Dan biasanya malah di bidang-bidang yang berkaitan dengan manusia tuh itu lebih ketat lagi tuh ya. Lebih ketat lagi, teman-teman semua ya. Lebih ketat lagi. Anda mau ngukur misalnya apakah siapa tuh Wikon misalnya ya, siapa bupati yang akan menang di periode sekarang misalnya, seperti itu. You bisa pakai teknik-teknik seperti ini, teman-teman semua ya, karena ini bagian daripada probabilistik sebenarnya, menduga masa depan. Nah, ini contoh yang Europeans ya, Europeans teman-teman semua. Nah, jadi modelnya yang gampang inilah ya, karena yang terlalu kecil, coba nyari yang besar. Nah, ini boleh. Nah, ini modelnya malah mirip punya kita ya sebenarnya. Sama TAM ini mirip sebenarnya, karena TAM juga masalahnya kan kalau bicara teknologi acceptance, itu acceptance model itu bicara masalah customer certification, teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman semua, ini modelnya kayak gini nih ya. Jadi bahwa yang namanya kepuasan pelanggan itu, teman-teman semua ya, itu dipengaruhi oleh perceived value ya, customer expectation, ini harapan customer, perceived quality. Nah, nanti kalau misalnya customernya itu puas, teman-teman semua ya, ada bisa dua tuh, customernya bisa loyal, kalau enggak customernya komplain ya, komplain, teman-teman semua ya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini, teman-teman semua ya, itu bisa menyelesaikan beberapa masalah ya. Contoh misalnya yang tadi tuh yang TAM ya. Ini yang TAM, yang risetnya yang tadi Bapak liatin ya, tuh modelnya sama. Modelnya sama. Jadi dia bicara yang seperti ini, teman-teman semua ya. Nah, nah ini modelnya yang TAM ya, teman-teman semua tuh ya. Karena yang TAM ini mirip dengan customer certification sebenarnya, intinya seperti itu, teman-teman semua ya. Nah,
data teman-teman semua itu bisa datang dari mana aja ya. Datang bisa dari mana aja ya. Bisa dari yang sifatnya you bikin kuesioner atau data yang memang sudah ada ya. Jadi data sudah ada. Misalnya eh, apa tuh berkaitan dengan bidang bidang misalnya bidang keuangan misalnya ya. Bidang keuangan S3 saya itu teman-teman semua itu adalah komparasi berkaitan masalah bank konvensional dan bank umum syariah teman-teman semua ya. Jadi saya coba menyelesaikan masalah 22 bank, saya bandingkan teman-teman semua mana yang secara laporan keuangan dia lebih efektif seperti itu teman-teman semua ya. Nah, itu bisa kita pakai structural equation modeling ini teman-teman semua ya. Jadi rumah besar yang mau kita bicarakan pagi ini adalah ini. Nah, ya, memang teoretikalnya ini bisa panjang teman-teman semua ya, bisa panjang ya, bisa panjang. Nah, salah satunya teman-teman semua, nah tapi yang perlu you ingat ya, si equation modeling ini teman-teman semua nanti bakal menjadi dua versi ya. Ada pendekatan yang istilahnya membutuhkan jawaban tepat. Contoh, kayak teman-teman di psikologi tuh, itu mereka nggak bisa main-main tuh. Masa buat menentukan bahwa seseorang itu sakit jiwa, mereka main-main? Nggak bisa dong. Masa buat tentukan IQ kamu, mereka main? Nggak bisa dong. Jadi ada beberapa bidang tuh, di bidang-bidang sains ya, mungkin psikologi masih areanya masih social science ya sebenarnya. Tapi dia kategorinya sains kalau lagi bicara kayak ginian. Itu mereka nggak bisa main-main teman-teman semua ya. Jadi bener-bener jawaban tuh harus benar. Jadi kalau misalnya siapa yang menjadi yang menang bupati sekarang si A, itu akurasinya tuh margin errornya tuh nggak boleh tuh kurang dari 0, jadi margin errornya berapa nih? Saya pokoknya mintanya 0,1%. Maksudnya tingkat kebetulannya itu 99,9%. Jadi tingkat prediksinya itu teman-teman semua ketika kamu memutuskan A, nah itu harus 99,9% tuh. Nah, berarti ada bidang-bidang seperti itu. Ya. Jadi udah nggak ada area tebak-tebakan. Mungkin ada bidang-bidang teman-teman semua yang masih mengizinkan margin error istilahnya, oh kalau saya 5% nggak ada masalah ya. Jadi tingkat ketepatannya cuma 90%, oke, saya nggak ada masalah. Atau bahkan kalau saya sih karena saya bidang sosial, margin error 10% kayaknya masih oke lah gitu ya. Yang penting itu nilainya 90%. Ya. Bahkan dalam konsep yang mungkin agak sedikit lebih parah mungkin ya. Waduh, pokoknya Pak, kalau saya yang penting tingkat kepercayaan 70% saya mah udah oke lah ya. Berarti itu ada tingkat error 30%. Berarti ada tingkat ketidakpercayaan 30%. Mungkin ada bidang-bidang seperti itu teman-teman. Banyak sebenarnya. Banyak yang bidang-bidang seperti itu. Apalagi yang masih bentuknya eksplorasi ya. Jadi istilahnya masih istilahnya si teorinya tuh belum ajeg istilahnya. Kalau buat teman-teman yang suka ngulik-ngulik kayak gini, mereka bilang ini teorinya belum ajeg ya. Jadi belum valid banget ya. Nah, jadi ya Anda bisa melihat kemarin waktu kita kuikon. Itu kan buat sebagian mungkin keniscayaan. Bener nggak? Banyak orang yang nggak kepercaya teman-teman semua ya. Mungkin ada teman-teman yang istilahnya tolong dong yuk lembaga surveinya liatin nih metodenya kayak gimana. Oh kami metodenya begini tak. Berapa tingkat kepercayaan kamu? Saya 99,9%. Mungkin buat sebagian orang bisa diterima. Mungkin dia bukan nerima hasilnya, tapi dia menerima metodenya teman-teman semua. Pas dia perhatiin, oh metode yang dilakukan oleh lembaga survei begini. Oke. Dengan metode ini saya percaya 99,9%. Metodenya teman-teman semua. Belum diadu sama datanya, jangan lupa loh. Ya, karena metode itu butuh data. Lah, orang lembaga survei udah cerita, begini metodenya Pak. Oke, berarti secara akademis, secara ilmiah itu metode bisa diterima. Tingkat kepercayaannya mungkin 99,9%. Tapi ketika di lapangan, ternyata data tidak memenuhi syarat supaya metode itu menghasilkan nilai 99,9%. Jangan lupa teman-teman semua, ujung-ujungnya data. Ingat waktu kita melakukan sentimen analisis beberapa pekan yang lalu, itu kan tergantung seberapa banyak data kamu ambil.
Semakin banyak data kamu ambil, itu semakin bisa menceritakan. Makanya kenapa waktu di sentimen analisis teman-teman semua, waktu itu penting. Waktu itu penting ya. Oh ya, riset saya Pak selama 1 tahun dari bulan 1 Januari sampai 31 Desember. Oh berarti selama 1 tahun itu sentimennya begini. Pasti itu bakal cerita kalau udah 5 tahun teman-teman semua. Mungkin itu corporate lagi kurang bagus performnya tahun itu, atau ya bahasa kasarnya dia lagi sial lah corporate. Mungkin dari 10 tahun dia berjaya, tahun ke-10 itu benar-benar dia lagi bagus. Komentar orang jelek banget gitu kan. Berarti istilahnya kalau you bikin riset 10 tahun, mungkin sebenarnya 90% sentimen itu perusahaan bagus gitu kan ya. Tapi pas tahun ke-10 dia lagi anjlok gitu ya performnya gitu kan. Akhirnya komentar orang base-nya kurang bagus ya, kurang bagus. Nah jadi teman-teman semua tetap ujung-ujungnya data ya teman-teman semua, ujungnya data. Tapi yang pertama adalah kita perlu verifikasi dulu metodenya teman-teman semua. Ini metode sudah benar belum gitu kan ya, metodenya itu udah benar belum ya. Makanya dalam bidang data science teman-teman semua, matlead itu segalanya. Matlead aja dulu ya, baru kita bicara data teman-teman semua ya. Matlead aja dulu ya. Nanti kalau matlead benar, data benar, nah insya Allah sesuai harapan kita teman-teman semua, sesuai harapan kita. Namanya juga probabilistik teman-teman semua ya, namanya juga menduga ya. Dugaan itu ya itu menurut Bapak juga ya. Kamu bisa lihat yang kemarin sentimen analisis itu unstructured jelas teman-teman semua. Datanya unstructured ya. Komunikasi orang itu di WhatsApp, di TikTok, Instagram, di X, Twitter gitu kan. Itu semuanya review orang. Manusia tuh menurut saya kalau yang kayak gini masih gampang. Memang tekniknya lebih sulit. Jelas teman-teman semua ya. Tekniknya lebih sulit karena dia bicara kuantitatif ya. Jadi SEM ini jelas kita bicara kuantitatif, kita bicara angka di sini sebenarnya ya. Tapi ketika kita kemarin bicara sentimen analisis, sebenarnya itu kategorinya kualitatif analisis ya. Karena yang kita analisis adalah data tidak terstruktur dan itu lebih kompleks dan sangat menarik teman-teman semua. Jadi data science ke depan itu sebenarnya yang semua yang dibicarakan semua orang itu, yang dibicarakan semua orang itu unstructured data teman-teman semua. Kalau untuk struktur data yang terstruktur sebenarnya itu masanya udah lewat sih sebenarnya kalau menurut Bapak ya gitu. Dari zaman saya kuliah aja 30 tahun yang lalu kita udah bicara masalah data terstruktur. Tapi kalau zaman sekarang unstructured data ini lebih ini teman-teman, lebih bikin peneliti-peneliti lebih banyak meneliti ya. Mau yang bentuknya teks, bentuknya sound, suara, bentuknya video apalagi itu ya. Itu rame ya. Nah, jadi teman-teman semua, jelas yang kita bicarakan di sini adalah sebenarnya data terstruktur ya. Data terstruktur ya. Walaupun hasilnya mungkin sebagian bakal tidak terstruktur ya. Nah, teman-teman semua, saya cerita lagi teman-teman semua. Jadi ini konsep besarnya ya. Jadi kalau kita lagi bicara SEM nih ya. Kita lagi bicara SEM. Nah, si SEM ini teman-teman semua, tadi saya cerita, kalau you pengen prediksinya presisi, itu kamu butuh teori yang tepat, metode yang tepat, data yang tepat. Nah, biasanya untuk beberapa disiplin ilmu, mereka pakai yang namanya CB. Jadi, SEM-nya SEM yang CB. Namanya covariance based ya. Ada beberapa teman di beberapa disiplin ilmu itu bener-bener nggak mau kalau nggak bukan CB. Cuma CB ini nggak mudah teman-teman semua ya. Nggak mudahnya dalam artian kalau urusan data terutama ya. Urusan data tuh dia harus ajeg banget ya. Jadi kalau kamu ingat waktu masih belajar statistik data dasar tuh, oh Pak, data pokoknya harus normal katanya gitu ya. Kata dosen statistik tuh bilang datanya harus normal. Kalau data nggak normal, kita nggak bisa dapetin hasil sempurna. Nah ini yang memang istilahnya banyak hal dalam parameternya itu harus ajeng semuanya teman-teman semua ya. Jadi sebelum kita masuk di analisis itu beberapa indikator berkaitan dengan data itu benar-benar harus terverifikasi dengan baik ya. Nah, ada yang teman-teman yang berkaitan dengan ini ya. Nah, kemudian satu lagi namanya PLS. Nah, ini teman-teman semua, PLS.
partial structural equation modeling. Nah, ini teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi untuk beberapa bidang yang mungkin seperti bidang kita ya. Jadi istilahnya, oh berapa margin errornya? Kayaknya 5% masih oke lah Pak. Ya gitu ya. Ini kami kan bukan bidang sains gitu kan ya. Kita mungkin tidak butuh presisi yang ketepatannya tuh harus 99,999 gitu ya. Nah itu. Ya beberapa keilmuan memang harus seperti itu teman-teman semua. Ya yuk bayangin kalau misalnya ada satu gedung berdiri seperti Burj Khalifah di mana tuh? Di Dubai sana, dia berdiri misalnya 1000 meter itu gedung. Yuk bayangin kalau gedung itu geser 0,001 derajat aja. Itu pasti ngaruhnya besar teman-teman semua. Ya berarti ada beberapa bidang yang memang nggak ada tedeng aling-aling teman-teman semua dalam margin error ini. Ya nggak ada ya. Tapi ada beberapa yang seperti itulah, khususnya bidang sains ya, bidang sains itu nggak bisa ya. Jadi kalau sebenarnya banyak hal yang untuk urusan kayak gini, misalnya bicara ini aja teman-teman semua ya. Kalau kita bicara masalah alam aja, hampir semuanya presisi. Nggak ada tuh matahari terlambat terbit, ya. Nggak ada ceritanya matahari terlambat terbenam, itu nggak ada ceritanya teman-teman semua ya. Jam segini dia terbit di sini, jam segini dia terbit di sini, ya. Bulan juga sama kan sebenarnya gitu kan. Jadi semua hampir yang mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya menurut saya tepat waktu tuh, ya. Semua pada tempatnya semua, ya. Jadi ngeprediksinya itu gampang. Asli lebih gampang teman-teman semua. Asli lebih gampang teman-teman semua ya. Nah, tapi teman-teman semua untuk bidang sosial, apalagi urusan manusia ya. Nah, itu tuh masalahnya ya. Di situ banyak hal teman-teman semua ya. Banyak hal yang istilahnya menjadi hasil penelitian itu ternyata tidak bisa memenuhi 99,9% akurat lah ya. Nah, ada beberapa metode yang istilahnya masih ada ruang lah buat sedikit eksplorasi bahasanya ya teman-teman semua ya. Jadi lebih eksplorasi, nyoba-nyoba teori baru, nyoba-nyoba sesuatu yang baru ya. Contoh teman-teman semua, kemarin ada mahasiswa dia tuh datanya berkaitan dengan data kebahagiaan ya. Jadi data kebahagiaan itu Bapak saya tahu yang namanya kebahagiaan itu teman-teman semua ternyata ada indikatornya ya. Jadi fasya disebut bahagia kalau nggak salah itu 22 indikatornya teman-teman semua ya. Ada indikatornya teman-teman semua ya, ada indikatornya. Jadi ada teorinya tuh, ada teorinya ternyata ya. Nah, ada mahasiswa kita mungkin 2 tahun yang lalu ya, Pak kayaknya saya bidangnya saya mau pakai R programming Pak ya, saya mau pakai sistem PLS ini, cuma datanya tentang data kebahagiaan Pak, boleh Pak? Ya boleh-boleh aja gitu kan ya. Akhirnya dia riset lah toolsnya R programming, metodenya SAM PLS, kemudian data yang dia ulik adalah data kebahagiaan Indonesia, se-Indonesia gitu kan ya. Jadi untuk menentukan suatu daerah itu bahagia, kalau nggak salah 22 indikator ya, 22 indikator teman-teman semua. Memang udah ada hasilnya sih, misalnya Maluku Utara adalah katanya daerah yang paling bahagia. Nah ini teman-teman, itu kan termasuk yang cukup famous ya. Mungkin dia anak itu termasuk yang istilahnya masih penasaran kenapa ada data kayak ginian. Nah ini teman-teman semua. Ini real teman-teman semua. Saya juga dulu hanya dengar-dengar aja gitu. Saya pikir yang kayak ginian nggak bisa diukur pakai ya sayanya kan bukan orang-orang sosial murni ya teman-teman semua. Kita ini kan setengah sosial setengah sains, orang sistem informasi ini teman-teman semua. Ternyata itu anak itu mahasiswa, dia ulik lah, oh ternyata Pak memang ada indikatornya Pak. Indikatornya itu ada 22 dan bentuknya kayak SAM. Dia ngebentuk bagaimana 22 indikator itu bisa menciptakan orang bahagia. Nah, jadi kalau misalnya 22 indikator itu terpenuhi 100%, berarti orang bahagia. Tapi kalau 22 indikator itu tidak terpenuhi,
ya berarti setengah bahagia gitu, seperempat bahagia. Nah itu walau alam lah teman-teman semua. Nah itu ada mahasiswa kita ya yang punya riset berkaitan dengan masalah data bahagia itu teman-teman semua ya. Nah jadi datanya dia ambil dari BPS ya, dia ambil dari BPS. Jadi datanya bukan data kuesioner kan, berarti datanya adalah data kuantitatif yang BPS udah rilis ya. BPS itu punya data-data berkaitan dengan data bahagia. Jadi kabupaten ini data bahagianya apa, provinsi ini data bahagianya apa, itu lengkap teman-teman semua ya. Nah itu dia riset se-Indonesia kemarin. Nah jadi SEM yang kita bicarakan teman-teman semua itu yang namanya partial least square structural equation modeling. Jadi nama resminya ini nih ya. Nama resminya ini teman-teman semua ya. Nama resminya ini partial least square structural equation modeling teman-teman semua ya. Nah, nanti teman-teman semua penyelesaiannya sebenarnya banyak yang bahas teman-teman semua. Ini kayak di Udemy ya. Udemy ini bahas ya. Nih. PLS Path Modeling with SEM PLS PLSPM Package in R ya. Nah, kita mau menyelesaikan masalah SEM ini menggunakan bahasa pemrograman. Ada dua pendekatan. Jangan lupa teman-teman semua, data science itu you pakai tools bisa, you pakai bahasa pemrograman bisa, ya tergantung selera lah ya, gitu ya. Saya suka pakai bahasa pemrograman karena S3 saya di situ teman-teman semua ya. S3 saya di situ. Kalau you tanya ke gedung sebelah, itu jelas mereka pakai tool semua. Ya. You mau pakai rapid miner, you mau pakai tool-tool PLS tuh banyak banget sebenarnya gitu ya, banyak banget ya. Masing-masing ada kekurangan dan masing-masing ada kelebihan. Tapi di hard coding, di programming itu kelebihannya lebih banyak. Asli kelebihannya banyak. Bahkan teman-teman semua, sekelas kampus di Jatinangor tuh yang gede tuh. Itu setahu saya tuh di salah satu fakultas ekonominya, itu beberapa dosennya nguasai bahasa pemrograman. Padahal dia ekonomi. Ya. Beberapa kampus di luar negeri untuk fakultas ekonomi itu S3 itu mereka belajar bahasa pemrograman. Ya. Kenapa? Karena tantangannya itu nggak bisa diselesaikan pakai tools. Ternyata terjawab oleh coding teman-teman semua. Terjawab oleh coding. Kepaksa kan? Padahal mereka ekonom, ya ekonom. Mereka belajar akhirnya. Nah jadi data science ini teman-teman semua jadi urusan banyak pihak ya, dan bukan cerita baru sih sebenarnya teman-teman semua, bukan cerita baru ya bicara data science ini. Nah teman-teman semua, insya Allah kita mau pakai R programming ya, pokoknya saya masih bahas R programming teman-teman semua. Nanti beres after UTS mungkin kita masuk ke Google Colab lagi ya. Kemarin kita udah nyobain Google Colab kan untuk case ngambil data aja sih ya gitu, ngambil data dari apa tuh Google Player Review ya. Kita kemarin sempat web scraping kan ya, jadi web scraping yang bener-bener nggak ada effort banget sih sebenarnya ya, asli itu bikin orang bahagia teman-teman semua. Jadi kalau yang sering main web scraping itu ketemu API kayak gitu tuh langsung saya tapi mikir hese RK web scraping itu kan, ternyata ini cuma ayah API-nya. Tapi ya begitu teman-teman semua. Saya pikir di zaman sekarang uh, siapapun yang lebih cerdas dalam memutuskan sesuatu pasti dia yang lebih sukses. Makanya cari jalan yang cepat dengan hasil yang maksimal, tapi dengan jalan yang baik ya teman-teman semua ya. Saya nggak pernah minta kamu narik data pakai SQL injection, berarti you udah melanggar undang-undang ITE itu teman-teman semua ya. Pak, saya udah nerobos server itu ngambil data gitu, kayak itu benar-benar tidak disarankan teman-teman semua. Nah teman-teman semua, ini namanya Bapak Gaston Sanchez PhD, dia dari University of California Berkeley ya. Dia bidangnya berkaitan dengan masalah data analisis, visual analisis teman-teman semua ya, statistik dan ini PLS. Nah ketika dia bilang PLS berarti ya fokusnya di SEM teman-teman semua ya. Penelitiannya hampir semua berkaitan dengan data science teman-teman semua, dan ini yang bikin hebat menurut saya teman-teman semua, yang namanya tools berkaitan statistik itu nggak ada yang murah. Coba dicek harganya ya. Misalnya ada tools berkaitan SEM, you bisa cek harganya itu nggak murah teman-teman, asli nggak murah.
Makanya saya kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman disiplin ilmu lain tuh saya sering nanya kan, ini beli asli atau bajakan gitu ya. Nah yang saya sayangkan mereka pakai bajakan, itu saya sayangkan. Kalau daripada mereka pakai bajakan, mending mereka belajar sama kita gitu kan, kita ajarin lah, ini pak kita pakai Python, kita pakai R gitu ya buat menyelesaikan masalah bapak, daripada bapak pakai software bajakan. Jadi software itu teman-teman semua terus terang bener memanjakan sih beberapa software ya, beberapa software itu memanjakan buat penelitian-penelitian seperti ini. Makanya pangsa pasarnya besar. Jadi software-software statistik itu teman-teman semua pangsa pasarnya besar sekali, ya sangat besar sekali, besar ya. Ya Anda bayangkan kemarin ketika ada kegiatan pemilihan pres ya, kira-kira tebakan kamu mereka pakai tools apa? Kira-kira tebakan kamu mereka pakai tools atau pakai hard coding? Nah itu ya, dengan data sebesar itu teman-teman semua ya, kira-kira pakai apa analyticalnya teman-teman semua? Enggak, cari sendiri aja ya, karena lembaga surveinya kan banyak ya, hasilnya ya macam-macam kan ya, walaupun average gitu ya, menurut saya hasilnya average. Average dalam artian semua ada yang lebih 5 digit, ada yang lebih 1 digit, ada yang kurang 2 digit. Nah itu kan, itu average teman-teman semua ya, tapi mereka menuju arah yang sama. Nah itu teman-teman semua. Tapi kan dalam dunia real mana ada orang mau kehilangan 0,1 teman-teman semua, bener nggak? Oh, dicari lah 0,1. Nah itu ya, jadi kayak bidang quick count jelas itu nggak bisa main-main teman-teman semua ya, bisa main-main. Itu masyarakat dan semua yang bakal memutuskan ini benar atau salah. Tapi tetaplah kalau di kita tetap aja penghitungan manual tetap dilakukan teman-teman semua ya, untuk memverifikasi hasil si quick count itu. Ya nggak apa-apa teman-teman semua ya, nggak apa-apa ya. Itu kayak apa tuh kalau lihat hilal kan, antara rukyah dan hisab gitu kan, antara rukyah dan hisab gitu. Kayak saya kemarin saya tahu tuh, oh iya dia 2 derajat gitu kan ya, cukup lihat pakai software ini kan saya bisa tahu gitu kan, oh ini software data science astronomi teman-teman semua ya. Ini kalau ada kesempatan tuh saya itu dari dulu teman-teman semua, waktu saya kecil ya, ini cuma sedikit cerita ya, sedikit cerita. Waktu saya kecil apa tuh, waktu saya kecil teman-teman semua itu ada yang namanya apa sih, itu matahari tuh, uh, ma- apa sih, gerhana matahari total. Waktu saya kecil tahun 83 tuh, saya SD lah, ini kelas 1 gitu atau kelas 2 tuh. Pokoknya zaman itu kenapa itu cukup masuk dalam memori saya teman-teman semua, itu karena itu adalah himbauan dari semua pihak supaya kita pada di rumah. Saya itu ada memori bapak asli ya, bapak masih umur 6 tahun atau 7 tahun lah gitu ya. Itu saya masih ingat ibu saya bilang jendela pada ditutup. Ini serius, bisa tanya orang tua Anda teman-teman semua. Itu semua orang Indonesia kayak ketakutan, termasuk yang di Pulau Jawa khususnya. Karena kita nggak punya keilmuannya. Semua orang tuh harus dalam rumah, nutup jendela, nutup gordeng gitu kan. Diam. Wah, ibu saya tuh doa terus, zikir terus. Ini cari cing sadayana cenah. Ih sakedap deui bakal aya poek. Saya tuh disuruh ibu saya nggak boleh lihat gordeng, tapi kan yang namanya anak kecil ya, penasaran kan. Saya lihat gordeng terus, ibu saya tuh begini lagi. Saya lihat gordeng lagi teman-teman semua. Penasaran gitu kan. Ibu saya tuh benar-benar ngebelakangin gordeng dia. Tapi saya penasaran teman-teman, apa bener matahari hilang? Bener hilang teman-teman semua. Hilang 10 menit pokoknya tuh. Saya lihat, wah kaget saya kan, anak kecil lihat matahari hilang. Di tengah hari jam 10 tahu-tahu mati gelap. Gelap. Saya tinggal dulu di ujung Berungan teman-teman semua. Waktu kecil, hilang gelap teman-teman semua. Wah, saya sebagai anak kecil mungkin trauma kan. Umur segitu pasti trauma lihat kejadian kayak gitu. Itu nempel sampai sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman semua, gara-gara software ini saya bisa nostalgia. nostalgia nostalgianya ya itu teman-teman semua ya, ini dia bisa ke depan, bisa mundur ke belakang ya. Ini software itu keren ya, namanya Stellarium. Ini favorit saya. Yuk bisa tuh kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam, bulan muncul kapan, bener nggak,
Nah, itu. Tapi kan kita hanya bisa menduga ya. Gini kan namanya hisab ya teman-teman semua ya. Namanya juga prediksi ya teman-teman semua. Namanya juga prediksi ya gitu. Ya kita butuh lihat langsung lah bener nggak itu bulannya masih ada ya gitu, seperti takutnya bulannya pindah kemana gitu kan, seperti. Tapi saya pikir semua yang berkaitan data science ini teman semua yang berkaitan dengan data science yang berkaitan ilmu pengetahuan, ya sains juga ilmu pengetahuan, itu jarang miss lah ya menurut saya. Kayaknya ketepatannya 0,00000 menurut Bapak ya gitu. Tapi kan ya begitulah. Jadi masih butuh untuk meraba langsung. Nah, itulah manusia teman-teman semua. Ada yang beberapa orang yang istilahnya, oh teorinya begini, hasilnya begini. Mungkin ada beberapa orang yang kalau menurut istri saya, mungkin dia bisa abstrak ya teman-teman semua. Jangan lupa bidang kita nih ilmu komputer abstrak teman-teman semua, abstrak. Ada teman-teman yang istilahnya harus konkret. Nih dipegang, nih konkret tuh. Yuk bayangin saya kuliah tahun 95 di ilmu komputer, ngejelasin ke bapak saya tentang software itu rumit teman-teman semua, asli rumit. Jadi naon dia hasilnya cenah ada mel komputer. Oh nya eta pikiran bapak saya itu teman-teman. Saya bikin software, Pak. Gimana mikir saya anak 18 tahun menjelaskan itu kan saya juga ikut bingung juga kan itu kan saya, karena saya baru kuliah juga teman-teman semua. Jadi bidang kita ini abstrak teman-teman semua ya. Abstrak makanya ya abstrak teman-teman semua. Kamu kan bidangnya bidang abstrak, bidang gaib sebenarnya. Tapi hasilnya nyata. Oke, sorry agak kemana-mana teman-teman semua. Nah, teman-teman, si Sanchez ini itu punya satu library. Nah, ini library-nya nih. Ya, itu saya share di grup kita, teman-teman semua. Karena kita butuh library, teman-teman semua. Ya. Nah, library-nya itu namanya PLSPM. Ya. Nah, library ini teman-teman semua bisa dipakai di Python, bisa dipakai di R. Memang Python dan R ini sharing library teman-teman semua. Tetap si Python itu kakak sebenarnya dari dibanding si R ya, kakak. Jadi si R ini lihat si Python kakak ya. Jadi kalau Python jelas dia multi multi programming ya. Jadi maksudnya buat case apa aja dia bisa sebenarnya ya. Tapi Python dan R dia kan terlahir dari ibu yang sama teman-teman semua ya, ibu yang sama. Cuma kalau si R memang lebih spesifik di matematika dan statistik sebenarnya ya. Kalau R ya kemana-mana ya, kemana-mana. Malah zaman-zaman saya sebenarnya si Python itu lebih ke arah network programming teman-teman semua. Makanya hacker itu pasti selalu harus ngerti Python tuh, karena semua tools basisnya Python gitu kan ya, basisnya Python. Tapi si R dan Python ini udah khas banget teman-teman semua, karena mereka modelingnya mirip banget ya, modelingnya mirip banget, cara kerjanya mirip. Nah ini teman-teman semua ada satu library namanya PLSPM. Nah kira-kira itu ya, ingat-ingat teman-teman semua, ini library yang mau kita pakai ya, library yang mau kita pakai ya. Dulu ini library memang kita kan butuh library teman-teman semua ya. Ada banyak library ya, cuma ini library yang menurut saya terbaik ya, menurut pandangan Bapak ya. Karena dalam dunia programming itu kan Anda tahu sendiri, yang namanya library itu banyak banget gitu kan, banyak banget. Kadang-kadang kita harus pilih-pilih ya. Saya aja teman-teman semua waktu S3 ada, saya tuh ceritanya masalah efisiensi ya. Ternyata pertama saya nemu library yang namanya library Pasya. Udah keren, asli bener Bapak. Wah ternyata bisa begini nih library, hampir bisa menyelesaikan masalah saya. Pas akhir-akhir semester teman-teman semua, nah saya nemu library yang namanya library Fadil kan, ibu punya namanya? Oh Fadia, library yang dibikin sama Fadia teman-teman semua. Saya kaget loh, kok ini library lebih bagus dibandingkan library yang dibikin sama Fasya. Yang Fasya udah oke. Dan itu yang lihat di channel YouTube saya tuh banyak banget yang lihat library itu ya. Nah, pas saya lihat yang Fadila, ternyata bisa lebih menjawab pertanyaan saya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa yang namanya library itu selalu kurang dan lebih. Yang namanya juga orang bikin ya teman-teman semua. Yang harus kita syukurin ada orang yang bikin gitu kan. Ya, untuk hal yang sebesar ini teman-teman semua gratis tuh. Makanya open source tuh keberkahan teman-teman semua buat negeri kita ini teman-teman semua. Ya keberkahan. Kemarin saya baru ketemu salah satu Diskom Info dari Kalimantan Timur. Itu dia budgetnya itu 85 miliar per
setahun. Edun teman-teman, manpower cuma 20 orang untuk handle 85 miliar itu. Cuma yang saya salut, si kepala bidangnya itu, satu bidang ya, satu bidang 80 miliar, bukan satu dinas loh, satu bidang ya, kalau you paham government ya, itu satu bidang dia handle 85 miliar, manpower cuma 20 orang teman-teman. Cuma yang saya salut dari orang kepala bidang ini, ada ini orang manajemen teman-teman semua, S1 S2, tapi dia itu open source mania gitu ya. Open source mania itu saya tuh salut banget sama dia. Jadi dia berani untuk beberapa hal, dia oke cuma Pak, kalau buat firewall saya nggak main-main. Saya firewall saya itu harus yang Gartner bilang. BCA pakai Fortinet, saya mau pakai Fortinet. Bener, urusan itu nggak ada yang murah kan, itu si Fortinet itu. Tapi ketika bicara yang lain, teman-teman semua, dia basisnya open source, sampai cloudnya aja open source tuh. Dan saya paham gitu kan apa yang dia bikin, sampai NFS-nya aja untuk network file system itu saya kaget. Pak, jadi untuk menggabungkan 20 SSD itu sampai bisa ngebentuk 60 giga, Bapak pakai apa? Saya pakai CMOS Pak, NFS. Saya kaget teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua, ayo teman-teman semua, Anda ini kan banyak yang programmer di bidang open source ya, itu yang saya nggak ngerti ya. You tuh pakai Golang, pakai Python, pakai PHP, pakai Java, JS mah semuanya raja JS gitu kan, Node.js, segala JS gitu. Tapi you sistem operasinya tidak support open source-nya, itu yang saya nggak ngerti ya, gitu. Buat teman-teman nih, saya kemarin tuh adik ipar yang saya tuh yang nomor 6 tuh, yang di Cepat, dia kan pindah ke Golang kan. Saya kan Golang mah kudu pakai Unix system. Saya WSLA di Windows 11. Kira ya ngelesnya tuh teman-teman semua. Nah, ayo teman-teman semua belajar open source ya dengan betul. Belajarlah ya. Jadi kalau you belajar Unix, saya yakin bakal banyak keberkahan. Memang tidak ada beberapa hal yang mungkin main game nawan kalau yang di Windows mungkin ya. Jadi teman-teman semua, ini University of California itu dulu akhir banyak hal yang berbasis teknologi yang kita bisa rasakan sekarang. Nah si Bapak Gaston ini dan tim teman-teman semua, dia bikin satu library namanya PSPM ya. Library-nya itu saya udah share ke teman-teman di grup ya. Jadi buku resminya teman-teman semua ini, nah itu udah saya share di grup kita ya, 235 halaman. Oke. Tapi teman-teman semua, sebenarnya untuk menjawab beberapa urusan kita itu mungkin cuma 50 halaman pertama sebenarnya. Kalau di belakang itu pengembangannya teman-teman semua ya, pengembangannya ya. Di belakang ini mereka tuh bicara banyak hal. Teman-teman perasaan panas banget ya. Itu kayaknya AC-nya berapa derajat, Sa? Tolong Sa, lihat Sa, bentar. Sono belakang juga nyalain nih. Tadi kan mataharinya belum muncul gitu kan. Tadi mataharinya belum muncul teman-teman semua. Nah teman-teman semua, ini buku yang mau kita ulik ya. Kalau praktek tenang teman-teman semua, itu ada di sebuah channel YouTube saya, ada tuh jawabannya ya gitu ya. Ada jawabannya. Tenang, kalau udah coding mah ya, saya nggak akan nyusahan kamu ya. Pokoknya pekan depan proyeknya harus selesai. Kamu kelimpungan teman-teman semua, itu asli kelimpungan. Kecuali kamu mau belajar 20 jam sehari ya, nah, itu ya. Sampai bisa dapetin source code yang tepat bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Jadi teman-teman semua, ini bukunya si Sanchez ya. Ini buku keren menurut saya. Dan ini banyak menyelesaikan masalah S3 saya teman-teman semua ya. Banyak menyelesaikan masalah S3 saya. Ternyata ini tuh di refer banyak orang di seluruh dunia ya. Banyak di refer orang ya. Jadi yang membutuhkan model seperti ini teman-teman semua, menyelesaikan masalah seperti ini ya, itu banyak di seluruh dunia teman-teman semua. Nah ini buku si Sanchez teman-teman semua, itu saya bikin yang bahasa Indonesianya buat kamu, cuma nggak semua bab ya. Jadi saya punya versi bahasa Indonesianya. Dan saya baru ingat tadi malam ada yang ngingetin saya sebenarnya, Pak saya butuh buku. Saya baru ingat bahwa saya bikin beberapa buku teman-teman semua. Mana sih? Di atas ya. Nah ini ada yang bahasa Indonesianya. Mungkin yang mau kita pakai buat pekan ini
sampai pekan depan mungkin buku yang ini nih, you see, Dede. Nah itu teman-teman semua, mana nah ini nih yang 01 ya, studi kasus bola dulu. Oke, studi kasus bola yang sederhana dulu ya, sederhana dulu. Ini termasuk clustering teman-teman semua, ini termasuk clustering, nantinya ujungnya tuh clustering ya. Jadi lucunya teman-teman semua, karena dia bidangnya di art program, di coding, akhirnya bisa digabung-gabung ya, digabung-gabung ya. Jadi pengen hasilnya clustering gitu kan, pengen hasilnya leveling gitu kan, itu asik lah jadinya, jadi gampang ya, gampang ya. Jadi kalau di coding tuh memang bisa digeser-geser ya, cuma butuh waktu aja lah buat mikirin coding yang tepatnya biasanya ya. Yang paling enak kan kalau masak sesuatu yang kita udah hafal resepnya kan teman-teman semua, syukur-syukur kamu udah punya bumbunya gitu kan, instan, tak 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 jadi langsung nasi goreng. Nah, rasa nasi goreng Aceh gitu kan langsung jadi karena kamu udah punya bumbunya semua. Nah enaknya begitu kan kalau urusan ini tuh ya. Nah kita mau bahas ini dulu teman-teman semua. Ini buku terjemahan saya. Aduh, buku karek ingat punya ini. Tadi malam ada tanya ke saya, Pak, buku ini. Saya baru ingat ini dari dulu saya belum. Ini terjemahan, ingat ya teman-teman semua. Ini terjemahan bebas. Aduh, subhanallah terang banget ya. Ini terjemahan bebas teman-teman semua. Saya tidak menyarankan Anda baca buku ini ya. Tapi kalau mau baca buku ini monggo silakan ya. Tapi saya sarankan kepada Anda harus selalu baca buku ini ya, buku aslinya ya. Ini buku aslinya teman-teman semua ya. Ini terjemahan, tapi terjemahan untuk ya mungkin 50 halaman pertama lah ya, 50 halaman untuk studi kasus bola ya, studi kasus bola, khususnya untuk studi kasus bola teman-teman semua ya. Nah jadi teman-teman semua, kita tetap mau pakai yang di post-it ya, supaya kamu bisa share ke saya ya. Sebenarnya art programming ini ada idenya teman-teman semua ya. Jadi dan si art programming ini itu idenya bentuknya dari Jupyter ya teman-teman semua ya. Jadi Jupyter Project ya. Nah, ini. Jadi asalnya dari sini nih. Ahwal-ihwalnya semua teman-teman semua ya. Mau yang Google Colab juga basisnya sini semua ya. Google Colab lah, termasuk di Post-it lah yang kita pakai pekan kemarin ya. Itu basisnya di sini ya. Ya kalau you ada kesempatan install mangga teman-teman semua ya. Karena gampang-gampang, susah juga installnya gitu ya. Nah, mangga diinstal sendiri ya. Tapi ada yang namanya R programming yang memang diinstal teman-teman semua ya. Jadi basisnya installation. Nah, jadi sorry namanya idenya tuh studio. Nah, ini jadi masalahnya teman-teman semua, kalau you pakai Google Colab atau pakai Post-it ya, jangan lupa teman-teman semua, R programming atau Python itu bisa you pakai di Google Colab atau you pakai di Post ya. Itu bisa sebenarnya ya, bisa. Jadi Google Colab yang pernah kita pakai pekan kemarin tuh buat narik data tuh, itu bisa pakai Python, bisa pakai R programming ya, bisa. Nah ini ada yang desktopnya teman-teman semua ya, ada desktopnya, for Windows juga ada, Mac juga ada ya. Kelebihannya apa? Ya karena ada di komputer kita, you mau handle data 1 juta juga nggak ada masalah. Cuma masalahnya kalau kamu praktek di komputer kamu, saya susah ngeceknya teman-teman semua. Makanya kita pakai yang cloud ya. Kita pakai yang post-it ya. Kita yang pakai yang post-it teman-teman semua ya. Pokoknya kita masih tetap di sini ya, supaya saya ngeceknya gampang teman-teman semua. Tapi kalau you mau nginstal mah enggak ya. Karena kalau nginstal dia lebih, nginstal itu banyak kelemahan sebenarnya ya, khususnya di sistem operasi teman-teman tuh ya, kadang-kadang tidak update library-nya sebenarnya ya. Repotnya di open source satu teman-teman semua, library-nya gerak terus masalahnya. Bisa jadi beda hari beda cerita library itu ya. Jadi itu gerak terus teman-teman semua ya, gerak terus.
Makanya kalau pakai post-it nih, enaknya si library itu udah di-updatein ya. Kita masih tetap di sini nanti teman-teman semua ya. Kita masih pakai si post-it ya. Jadi Anda semua pakai post-it ya. Tugas kemarin juga kita pakai post-it ya teman-teman semua ya. Kita pakai ini. Nah, teman-teman semua jadi yang kita bahas teman-teman semua ya, itu kita lihat buku yang aslinya ya. Nah, jadi di buku ini teman-teman semua itu ceritanya panjang ya, saya nggak bisa bahas semua ya. Jadi kita langsung masuk di studi kasus aja dulu ya. Cerita awalnya juga dia cerita sih, you kalau mau baca sebenarnya PLS, SEM apa, dia ngasih introduction-nya ya. Jadi you bisa baca ya. Jadi introduction ini Bapak mau lewat, tapi kalau you mau baca, mangga ya, atau you baca yang terjemahannya. Termasuk instalasi ini bisa kita lewat teman-teman semua ya. Bisa lewat karena kita nggak pakai ya. Nanti saya share lah itunya source code-nya ya. Nah, teman-teman semua, ini saya kasih contoh satu ya. Jadi ada ini teman-teman semua ya, ada data berkaitan dengan bola teman-teman semua ya. Kalau kamu suka main bola ya teman-teman semua, kalau ada teman-teman yang sering main bola gitu sebenarnya ya, itu sorry ya, bentar dulu. Nah inilah ya yang lebih ya, ini kan, nah kalau ini hasil saya teman-teman semua. Jadi bedanya saya dengan yang itu, kadang-kadang ada beberapa praktikum yang memang saya ambil sendiri teman-teman semua ya. Nah, kamu lihat ya, ini case-nya, ini datanya dulu. Kita start dari data dulu, oke? Jadi teman-teman semua, ini kita bicara Liga Spanyol. Di Liga Spanyol itu teman-teman semua ya, itu ada grup namanya Barcelona, terkenal kan, Real Madrid ya, mungkin kita pernah dengar ya. Yang Real Madrid ini terkenal lah ya, terkenal banget. Yang lainnya mungkin buat teman-teman yang jarang dengar urusan bola mungkin jarang dengar ya gitu ya. Tapi yang Barcelona, Real Madrid ini kan biasanya sangat populer sekali. Nah, kita punya data teman-teman semua ya. Datanya banyak sebenarnya. Ini kan cuma dilihatin cuma 10, kamu lihat ya. Jadi kalau nggak salah hampir ada 30 ya gitu klub bolanya itu. Cuma ini kan head nih. Jadi Bapak cuma ngambil 10 data pertama. Nah, tapi polanya sama lah ya. Kamu lihat data tuh seperti ini. Ya. Jadi ada istilah GSH, GSH, GSA, nah, SSH dan terus sebagainya. Nah, saya mau nebak sama kamu. Kira-kira ini RC apa kira-kira? RC apa? Kal, apa Kal? Karena yang Jawa aja. Sa, RC apa kira-kira? Berkaitan bola. Atau YC? Iya, udah pasti lah, memang itu. Red card, yellow card. Oke. Berarti teman-teman semua selama satu season, ya, selama satu season atau setengah season, ini data saya nggak tahu apa udah beres seasonnya, ya, atau baru setengah season. Yang penting ada data inilah, ya, gitu ya. Yang pasti ini data time series, ya. Berarti antara waktu tertentu sampai akhir waktu tertentu. Kamu mau lihat Barcelona dapat 6 kartu merah. Maaf ya ibu-ibu ya, ini ngomongin bola dulu. Emang karena dia bicara bola. Nanti kalau yang tam apa itu saya cerita terakhir lah ya. Terakhir ya. Itu yang gampang dulu lah. Ini termasuk, menurut saya ini termasuk data gampang. Ya. Real Madrid dapat 9 kartu merah. Ya. Oke. Malaga berapa dapat yellow card, teman-teman semua? 96. Oke, kita bisa lihat ya, datanya seperti itu. Saya bukan tipe maniak bola, teman-teman semua ya. Tapi saya juga kadang-kadang pernah main
kayak Winning Eleven lah zaman kuliah dulu gitu kan ya. Kalau kamu pernah bermain-main bola tuh, Football Manager, Winning Eleven, itu rumit sebenarnya teman-teman semua yang namanya parameter urusan-urusan bola tuh sebenarnya ya. Cuma ini menurut saya termasuk yang sederhana lah. Nah, jadi datanya teman-teman semua, tidak semua parameter perbolaan masuk ya. Tapi ini lumayan lah buat penelitian. Nah, kamu lihat ya, ini ada GSH. GSH ini teman-teman semua adalah total of goal score at home. Ya. Jadi Barcelona misalnya dia ngundang Real Madrid ke stadionnya. Nah, berarti 61 ini berarti dia menang di gol di kandang gitu teman-teman semua. Ya. Nah, misalnya contoh ini. Total number of goal score away. Nah, contoh Barcelona ngedatangin stadiumnya Real Madrid, berarti kan dia datang ke sono gitu kan. Nah, menang ternyata dia bisa berarti kan menang di kandang orang kan. Nah, ini GSA-nya itu tadi. Ya, jadi kita pahami datanya dulu lah teman-teman semua. Nggak usah semua. Ingat ya teman-teman semua, kita ini orang data. Kita kadang-kadang kita nggak peduli dia kolomnya apa sih gitu ya. Kadang-kadang urusan data tuh saya pernah tuh ada orang tuh bawa data ke saya, itu benar-benar dia cuma bilang ini doang. Pak, saya nggak akan jelasin ya indikatornya. Dia bilang cuma ada A, B, C, D gitu teman-teman semua. Cuma dia bilang, Pak modelnya begini gitu kan. Ya udah, saya juga nggak peduli teman-teman semua. Pokoknya saya proses, hasilnya muncul. Pak, ini hasil statistiknya. Sampai beres aja saya nggak ngerti teman-teman semua. Ini sebenarnya bicarakan tentang apa sebenarnya? Udah nggak apa-apa lah ya kita gitu. Kadang-kadang dalam beberapa urusan sistem informasi ini kita mungkin ada beberapa hal kita nggak usah tahu lah sebenarnya itu kolom apa teman-teman semua ya. Saya pernah urusan tuh beberapa sistem itu teman-teman semua, itu ada programmer bikin field yaitu A1, A2, A3, B1 ya, tanpa meninggalkan dokumentasi teman-teman semua. Kita kan bingung teman-teman, gitu-gitunya saking kreatifnya gitu ya. Tapi saya bisa ngerti kenapa dia bikin nama kolom sesederhana itu, karena kolomnya ada 100 teman-teman semua ya. Kolomnya 100 ke kanan gitu ya. Jadi satu database itu fieldnya 100. Pak, nggak dinormalisasi. Nah, itu masalahnya Pak, teman-teman semua. Itu cuma satu tabel dari puluhan tabel. Jadi, satu tabel dari puluhan tabel ya. Jadi ada satu tabel udah isinya 100 field, dan dia itu kumpulan dari tabel-tabel yang lainnya. Nah, itu mungkin itu sistem sangat kompleks, dan akhirnya si programmernya atau si analisnya bilang udahlah kolomnya A1, Z2 gitu kayak gitu teman-teman semua. Nah, tapi teman-teman semua tetap ya, jadi urusan data ini kita harus paham sebenarnya ya. Jadi ada beberapa hal mungkin kita nggak peduli lah dengan sebenarnya ini kolom apa gitu kan. Yang penting kita tahu datanya, kita tahu modelnya, terus dia maunya apa. Ya udah, kita sampai outputin hasilnya teman-teman semua. Ya, hasilnya begini gitu kan. Jadi kita bilang bahwa outputnya seperti ini. Mungkin sampai output aja kita udah cukup. Nah, ini datanya teman-teman semua. Tapi ini yang baru dimunculin 10 ya. Seingat Bapak ini tuh 30 ke bawahnya kalau nggak salah. Ya, 30. Nah, modelnya seperti ini. Oke, ini modelnya. Ini modelnya teman-teman semua. Ya. Berarti model besarnya ini teman-teman semua. Oke, ini model besarnya. Dia bilang bahwa yang namanya serangan, pertahanan itu bikin sukses. Oke. Serangan, pertahanan bikin sukses. Ya, jadi kalau ada serangan, kalau ada pertahanan, itu bikin sukses. Jadi kalau suatu klub bola serangannya bagus, pertahanannya bagus, berarti dia sukses. Tapi masalahnya teman-teman semua, ada yang pertahanannya juga kurang bagus, ada yang serangannya juga bagus tapi pertahanannya kurang bagus, ada yang pertahanannya bagus, serangannya kurang bagus, ada yang serangannya bagus, ada pertahanannya bagus, ada yang dua-duanya jeblok gitu teman-teman semua gitu ya. Nah, ini modelnya. Jadi jangan lupa teman-teman semua, kalau bicara sistem itu selalu kita bicara gambar besar dulu ya gitu. Dan sebenarnya ini balik lagi ke teori dasar statistik, kayak you belajar regresi biasa teman-teman semua ya. Jadi si sukses ini dipengaruhi oleh serangan, dipengaruhi oleh pertahanan. Cuma masalahnya teman-teman semua, tiap variabel ini punya lagi telurnya, kira-kira begitu. Ya, ada telurnya teman-teman semua, ya. Nah, sekarang yang tadi tuh
Yang tadi teman-teman semua, ini kan variabelnya banyak ya. Variabelnya itu sampai n. Nah, ini sampai n ya. Sampai n berapa ya? 13 ya. 13 teman-teman semua. Ada 13 variabel. Nah, yang ini masuk ke serangan kah? Ya. Apakah yang ini masuk ke pertahanan kah? Nggak tahu. Ya, kita harus tanya tukang bola, ya. Tapi makanya kenapa kalau di dalam SEM teman-teman semua gambar besarnya itu penting. Nah, jadi kalau misalnya yang detail tadi mana? Oh, ini yang Bapak ya. Jadi sorry ya teman-teman semua. Kita lihat yang ada detailnya. Udah dihapus ya. Biasanya suka ada. Nah, ini teman-teman semua. Ini kalau kamu lihat begini doang, ini belum detail teman-teman semua. Belum detail. Ini masih gambar besarnya. Biasanya nanti kalau detail mana ya? Coba tambahin smart. Nah, ini teman-teman semua. Nah, kamu lihat ya? Kamu lihat? Ini kan yang gedenya. Nah, ternyata teman-teman semua, yang ini nih, ya ini tak gedein ya. Ini gampang lah, ya. Kita nggak tahu ini bicara tentang apa, teman-teman semua, ya. Ujungnya di siapa? Ujungnya di siapa teman-teman semua? Kamu lihat ujungnya ya. Yang namanya model itu selalu ada ujungnya. Ya. Ujungnya di siapa? Bukan. Yang besar ini? Hah? Pinter. Oke. Di DEM 65. Oke, di DEM 65. Seperti saya mempengaruhi fasya. Ya. Fadilah ya. Fadilah mempengaruhi fasya. Fasya mempengaruhi Haikal. Ya. Fasya mempengaruhi Haikal, Haikal mempengaruhi Diva, tuh belakang fasya tepat tuh. Dan fasya juga mempengaruhi Diva. Jadi teman-teman semua, yang namanya relationship, ya itu kan bisa kompleks banget kan? Sangat kompleks. Dalam bisnis apapun itu selalu ada relationship teman-teman semua, bukan MLM gitu kan, bukan multi level marketing. Dalam bisnis apapun itu yang namanya keterhubungan. Makanya matematika yang paling mendasar itu jelas bicara masalah aljabar, persamaan teman-teman semua ya. Zaman kita kuliah, zaman kita sekolah kan segala bentuk persamaan kita pelajari tuh ya gitu ya. Karena itu bentuk dasarnya teman-teman semua. Nah, jadi ujungnya di sini teman-teman semua. Ya, walaupun di sini sempat-sempatnya si IND 60 ini mempengaruhi si DM 60 teman-teman semua. Tapi ujungnya semua ke sini nih. Nah, yang ini teman-teman semua ya, yang variabel dalam ini nih, ya ini orang sebutnya variabel laten teman-teman semua. Ya. Ini teman-teman semua ya, itu model besarnya. Model besarnya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ujungnya apa? Sukses, ini pertahanan, ini serangan. Nah, tiap daripada si variabel besarnya ini teman-teman semua punya indikator subvariabelnya lagi. Siapa yang masuk di pertahanan? Si GCAK, GSAK. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Nah, kayak gitu tuh. Kebayang kan? Kebayang ya? Kayak gitu, ya. Modelnya terserah. Apa yuk bicara bidang kita yang tadi, ya? Apa kita lagi bicara yang tadi yang ini? Nah, ini kan dulu yang tim dosen, ya. Jadi ketika implementasi e-commerce di Pangandaran itu, kita coba lihat ke sini. Saya mau nanya ke kamu, ujungnya apa? Behavioral intention, ini ujungnya. Tapi sebelum behavioral intention ada variabel lain nggak? Ada siapa? Attitude. Dipengaruhi oleh berapa variabel? 3. 3 teman-teman semua. Ini sebenarnya udah didiskon sebenarnya bentuk modelnya ya. Karena kita nggak punya datanya ini. Jadi teman-teman semua, nah itu ya.
Ya, ngobrol sama Bu Sri segala macam gitu kan. Bu Sri itu zaman dulu ada datanya itu ya. Tapi karena ini bidang sosial ya teman-teman semua. Kalau ya sebenarnya kalau lihat dari tam aslinya teman-teman semua, mungkin sebenarnya nggak pas yang model kita ini ya. Nah ini kan tam asli nih. Nah ini tam asli teman-teman semua ya, tam asli. Tapi di lapangan itu jangan lupa teman-teman semua, ya sepengetahuan tim, sepengetahuan teman-teman mungkin kita nggak bisa dapetin ternyata data kita itu mungkin tidak perfect ya teman-teman semua ya. Nah jadi ini kan yang ini teman-teman semua nih. Nah, ini nih. Tapi ini kan masuk di bidang sosial ya sebenarnya, sosial manajemen sebenarnya ya, sosial manajemen. Karena jangan lupa loh, bidang kita ini kan ada bidang developer, ada bidang data, ada bidang infrastruktur, ada bidang data analis, ada bidang organization domain teman-teman semua ya. Nah untuk urusan ini berarti kita ada di dua kaki. Kita bicara organization domain alias manajemen teman-teman semua, dan kita bicara data analis. Nah pertanyaannya, kalau kita selesaikan ini pakai programming, berarti kita masuk ke bidang yang lain lagi tuh, yang developer ya, 3 bidang. Nah jadi teman-teman semua bisa jadi modelnya beda ya, tapi ya begitulah teman-teman semua ya. Kayak cerita di Pangandaran ya, tim dosen ternyata datanya tidak semua sesuai harapan kita teman-teman semua ya. Akhirnya geser. Nah ketika you rubah model dari bukan model aslinya, berarti kemungkinan Anda harus pakai PLS ya, karena Anda lagi bereksplorasi teman-teman semua ya. Tapi ketika Anda mau pakai model aslinya, nah ini kan model aslinya teman-teman semua. Orang yang menemukan model ini dulu ini udah lama sih, model tahun 81 ya. Yang ini sih yang aslinya nih kalau nggak salah. Nah dia bilang modelnya seperti ini ya. Tapi mungkin selama riset teman-teman semua, ternyata orang banyak nambahin yang lain biasanya ya. Jadi istilahnya ini nih, ini kan pengembangan teman-teman semua. Ini pengembangan dari model asli istilahnya. Dan dia yakin banget dengan model ini lebih baik dibandingkan model yang sebelumnya teman-teman semua. Itu biasanya, tapi masalahnya ini model belum ajeg ya gitu. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan istilahnya udah hampir puluhan tahun orang pakai model ini teman-teman semua. Berarti istilahnya kemungkinan teorinya sudah sangat established ya, sudah ajeg lah teman-teman semua ya. Boleh Anda berpraktik dengan, Pak ada orang bikin yang seperti ini gitu kan, ya boleh ya. Kalau tapi kita nggak bisa bilang ini sudah established ya teman-teman semua. Tapi kalau bidang sosial masih bisa geser teman-teman semua. Nah jadi teman-teman semua balik lagi ke sini ya. Nah jadi nanti teman-teman semua ya, nah ini kan ini pun punya si itu, kita pakai ini aja. Nah sorry ya, cepetin dikit ya, ini masih teori. Ini kamu lihat kan tadi kan ada berapa, kita nggak ngitungnya kolomnya ya. Jadi kamu lihat kan ada GSA. Nah kecuali yang YC sama RC itu nggak dipakai teman-teman semua. Nah jadi siapa aja masuk ke tag GSH, GSA, nah ini. Oke, kebayangkan? Berarti beberapa kolom masuk ke grup ini, ke dimensi ini teman-teman semua. Masa kita sekarang nyebut dimensi kan? Ya. Atau masuk ke variable attack ini teman-teman semua. Beberapa variable masuk ke defense. Yang khusus mana? Yang ini. Oke, ya. Begini ya. Kebayang ya? Nah, sekarang gimana caranya jadi hasil kan teman-teman semua, ya. Nah, nanti ujungnya itu teman-teman semua, kita lihat ujungnya ya. Memang ada beberapa proses yang memang harus dibaca, tapi nantilah gampang ya. Karena kita bicara metrik teman-teman semua, ya. Jadi data itu bakal dimetrikan, ya. Jadi balik lagi ke mata kuliah kayak struktur data, tapi ya pusing lah. Kita pakai cara cepat bagaimana bikin metrik teman-teman semua. Ya. Nah,
Jadi teman-teman semua, nanti kita lihatlah hasilnya ya, atau gambarnya aja lah ya supaya cepet. Atau sebelum saya bicara ini, kayak kita bicara ini dulu deh. Sebelum bicara, saya pikir kalau kita lihat ini, you lebih paham. Oke. Oke. Paham? Jadi siapa yang serangan sama pertahanan yang paling bagus, paling perfect? Beres. Nah, itu juga kalau dilihat langsung ngerti teman-teman. Tapi yang ditanya proses ya, itu proses cukup panjang gitu kan. Untuk menghasilkan ini ada proses yang harus kita lalui teman-teman semua ya. Gitu ya. Jadi misalnya paling gampang inilah ya. Kita bikin cluster gitu kan. Jadi ini serangan sih, sorry. Belum 3 dimensi ya ini. Belum. Jadi ini yang serangan aja ya. Jadi siapa yang serangannya paling bagus, jadi siapa yang serangannya paling bagus, jadi dia sukses. Nah, teman-teman semua gitu. Jadi serangan versus sukses. Nah, itu ternyata yang serangannya paling bagus itu Barcelona, teman-teman semua ya. Atau misalnya mau dibikin menjadi dedogram, teman-teman semua ya. Ini dedogram, mana dedogramnya? Dedogram. Kok dedogram yang muncul ya? Oh, kayaknya ini deh. Oke. Ini cluster dedogramnya, teman-teman. Ya, ada orang yang lebih senang lihat yang tadi, teman-teman semua. Mungkin ada orang yang mungkin pakai ini lebih senang. Ya, kamu lihat ini. Dari sini yang paling dekat tangganya ke kiri ke kanan. Hah? Kanan berarti. Ini kan jatuhnya jauh ya, berarti kanan. Nah, itu teman-teman semua ya. Ini kemungkinan ke kanan, teman-teman semua. Ya. Kemudian ke kanan. Nah, dari sini teman-teman semua, memang ini memang kelihatan lebih banyak ya. Cuma sebenarnya ini ke kiri. Kiri, teman-teman semua. Kan ini nih pasangan akhir di atas nih sebenarnya. Barcelona dan Madrid ya. Ini kan banyak masalahnya. Ini masih turun lagi. Jadi kalau ini turunannya banyak, yang ini cuma satu nih, ceritanya begitulah ya. Ceritanya begitu teman-teman semua ya. Jadi yang dari sini tuh lihat dulu kiri kanan mana yang turunannya paling sedikit. Sini nih. Berarti sebenarnya untuk clustering itu juaranya ini nih. Jadi ujungnya itu bakal terjadi di final itu Barcelona dan Real Madrid. Jadi kita cuma menduga itu ujungnya kemungkinan Barcelona dan Real Madrid, teman-teman semua. Nah, ujungnya bisa jadi diagram seperti ini, teman-teman semua. Tapi karena ini statistik, sebenarnya kita harus bicara. Nah, ini data aslinya nih, teman-teman semua. Nah, sambil liatin data aslinya. Nah, ini data aslinya. Nah, ini data aslinya. Kalau nggak salah ini kok segini kok. Ini data terlalu sedikit, teman-teman semua ya. Data sedikit ya. Data sedikit. Saya kemarin waktu S3 itu data 22 bank. Datanya dari tahun 2010 sampai ya 2010 ya. 2010 sampai 2020 ya. Data 10 tahun. Waktu S3 ya. 22 bank dengan data 10 tahun, teman-teman. Itu baru kerasa banget ya.
susah banget datanya ya. Tapi dalam urusan data analisis ini kan kita harus main di data kecil dulu teman-teman semua ya, sebelum kita bermain di data besar ya. Nah ini kira-kira datanya sebenarnya tadi ya. Nah jadi, tapi yang paling penting dalam urusan ini teman-teman semua, itu kita harus paham hasil daripada tabulasinya teman-teman semua ya, dari tabulasinya ya. Nah ini kayaknya udah pengulangan keberapa. Nah teman-teman semua, hasil analisanya seperti ini ya. Jadi hasil analisa terakhir ya, sebenarnya dari semua klub itu, kalau analisa luasnya ya, analisa luas klub bola yang di Spanyol itu, mereka bermasalah di dua ini nih, CSA dan CSH. Nah ini yang dua titik ini, dia yang merah ini mereka masalah ya. Nah ini hasil akhirnya nih. Jadi hasil akhirnya itu semua klub bola itu menyimpulkan bahwa pertahanannya jelek teman-teman ya. Jadi kita menyimpulkan bahwa pertahanan mereka jelek tapi serangannya bagus. Kamu lihat serangan itu mendominasi hampir berapa persen? Ya, berapa persen? Ya teman-teman belakang, Bu Rina, berapa persen? Serangan berapa persen? 0,75 dikali 100 ya, dapat berapa? 75%. Berarti serangan itu 75% mendominasi urusan klub ini teman-teman semua. Oke. Serangan mendominasi. Jadi dari data yang ada itu 75% didominasi oleh serangan. Tapi pertahanan malah positif negatif? Negatif. Ya, negatif. Jadi di klub bolanya Spanyol itu, ini pertahanannya mereka nggak semi peduli tuh, gitu ya. Hampir nggak berpengaruh terhadap kesuksesan mereka. Jadi semua orang lari ke depan istilahnya gitu mungkin. Wah, kalau saya zaman di kampung dulu kan begitu, main bola tuh semua ke depan ya. Tapi jangan lupa, ini kan riset semua klub ya, semua klub. Jadi kita riset satu klub teman-teman. Bukan satu klub, semua klub teman-teman semua ya, semua klub ya, semua klub. Jadi kita cuma menyimpulkan bahwa untuk data season pertandingan Liga Spanyol tahun sekian, itu kita bisa lihat itu semua orang bermain di area serangan 75%. Ya, 75% ya. Masih ada ruang 0,25 sebenarnya atau 25% ya. Nah, ternyata ini sangat berpengaruh. Jadi kalau biru berarti berpengaruh ya. Sangat berpengaruh teman-teman semua, sangat berpengaruh. Dan untuk pertahanan itu tidak berpengaruh. Minus teman-teman semua. Kalau ini minus atau merah berarti tidak berpengaruh. Pertahanan tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh ya, dan angka kuantitatifnya muncul. Itu minusnya 28% ya, 28% teman-teman semua ya. Nah, dari sini teman-teman semua, itu kita bisa lihat yang lebih detail lagi. Sebenarnya penyakitnya di mana gitu kan. Oh, penyakitnya ternyata di variabel ini nih. Jadi yang membuat ini menjadi merah, kemungkinan yang ini nih. Dua variabel ini teman-teman semua. Si CSA dan CSH. Nah, itu teman-teman semua. Ya. Nanti kita bisa lihat lebih detail lagi teman-teman semua ya. Untuk yang mana ya? Yang ini yang kecil, ini yang topnya ya, Kamu lihat ya. Jadi analisa per klub lah. Analisa per klub. Jadi analisa per klub teman-teman semua. Kalau dibandingin Barcelona sama Real Madrid, mana pertahanan yang paling jelek? Bener kan? Pikir-pikir lagi, yang namanya minus itu semakin mundur semakin bisa bapak salah ya. Madrid siapa teman? Barcelona Real Madrid? Sah. Ini Barcelona teman-teman semua ya. Gitu. Ini kan lebih belakang lagi teman-teman semua, minusnya lebih parah lagi teman-teman semua ya. Nah, tapi Barcelona masih untung, dia serangannya
lebih besar dibandingkan Real Madrid. Nah itu teman-teman semua, ya itu akhirnya pertimbangan antara serangan dan pertahanan dia dapatlah nilai kesuksesan berapa? 2,7 teman-teman semua ya, 2,7. Ini 2,7 tuh ini gila banget teman-teman semua. Ini kalau dikali 100% dapatlah 270 gitu kan ya teman-teman semua. Nah, jadi kita bisa lihat analisa per klubnya. Jadi nanti kalau kamu punya data apapun teman-teman semua, itu kita bisa lihat per datanya teman-teman semua ya. Per datanya gitu ya. Ini sengaja diliatin yang 5 atas, yang ini liatin yang 5 bawah. Ini perintahnya teman-teman semua. Pengen lihat yang 5 atas. Diliatin semua bisa ya. Nah, ini kalau semua ya. Nah, inilah hasil semuanya teman-teman semua. Jadi hasil semuanya ini kira-kira ya gitu. Cuma sayang ini diurut nggak sih? Lupa. Oh ya diurut. Urutnya sukses sih. Jadi kalau ada orang nanya, ingat tadi klaster kamu ingat? Kan kamu kan liatin kadang-kadang orang tuh kan hasil quick count terpercaya, mereka butuh ini berarti. Loh, yang namanya chart itu teman-teman semua kan kualitatif, sedangkan yang tabulasi begini itu kan kuantitatif. Kamu liatin chart doang, mungkin ada beberapa orang nggak percaya jelas. Mereka kalau harus lihat detailnya begini ya, harus lihat yang kuantitatif, yang tabulasinya teman-teman semua. Pas lihat tabulasinya, oh iya gitu. Itu percaya kene nyata, saya hitung sendiri teman-teman semua gitu kan. Nah jadi kenapa itu si Barcelona sama Real Madrid bisa di cluster tinggi teman-teman, kemungkinan ini nih. Ya, dia punya poin-poin besar di sini. Ini diurutin ini kok nggak salah Bapak inget ya. Kamu lihat ini ngurut kan? Bener nggak ya? Sevilla gimana? Kenapa? Nah, 0,nya berarti ini Bapak nggak ngurutin, Bapak lupa pokoknya, ini nggak di sorting ya, Bapak lupa sortingnya apa dulu gitu ya, pokoknya skor aja gitu ya, skor yang pasti ini lebih tinggi ya, benar-benar ini harusnya diurutin by sukses, cuma Bapak tadi urutkan, saya printnya cuma begini doang, lihat tuh, nggak saya sorting tuh ya, benar ini lebih tinggi, betul, pintar. Atletico Madrid ini lebih tinggi dibandingkan Sevilla, bahkan lebih tinggi dibandingkan Villarreal ya. Imar ada kudu nanti paling dia itu kan nanti hanya ada mislook. Oke, nah itu teman-teman semua ya, jadi tabulasinya kita bisa lihat hasilnya teman-teman semua. Bahkan yang paling penting adalah nanti teman-teman semua, sorry ya agak cepet dikit. Nah ini jadi nantilah penjelasan ini ya teman-teman semua ya, berkaitan dengan ketepatan daripada analisa kita ya. Ini memang dari menjelimet di situ deh. Tapi kita lewat dulu lah yang crossband alpanya. Oke. Nah, kita lihat yang hasil, sorry bentar dulu. Mana statistik hasil akhirnya? Sebentar ya teman-teman ya. Jadi prosesnya tuh gampang teman-teman semua, udah kebayang polanya itu sebenarnya gampang, udah kelihatan polanya. Nah ini nih, jadi ini statistiknya teman-teman semua, jangan lupa teman-teman semua. Jadi ujungnya itu ya menghasilkan yang namanya regresinya teman-teman semua ya, regresinya. Sebenarnya ini kan fungsi sukses sama dengan pertahanan plus serangan, benar nggak? Ya kan cuma yang bicara cuma 3 sebenarnya, ya sederhana. Walaupun tiap variabel itu banyak pernak-perniknya sebenarnya. Yang dibicarakan itu cuma 3 teman-teman semua, ya. Fungsi sukses itu sama dengan serangan plus, nah itu jadi cuma satu variabel, ya. Jangan lupa teman-teman semua kalau yang ini, jadi yang ini yang Bapak, yang tim dosen, nah ini bakal jadi berapa variabel? Bakal berapa persamaan? Bukan variabel, bakal berapa jadi persamaan? Ya, Bu Fadilah, berapa persamaan?
berapa persamaan? Haikal? Salah. Teman-teman di belakang? Lihat ini ya teman-teman semua. Ini kan berpengaruh terhadap attitude. Berarti fungsi attitude sama dengan social influence tambah ini kan? Gitu. Kemudian fungsi daripada behavioral intention sama dengan attitude. Berarti ada berapa persamaan? 2 persamaan. Gimana kalau modelnya kompleks banget? Yang kayak itu European Customer Index tuh. Ya. Gitu. Bakal jadi 2 persamaan teman-teman semua. Bakal jadi 2 persamaan kalau yang model ini, ya. Nah, kalau model yang ini tadi, ini hanya 1 persamaan, ya. Nah, yang dicari tuh ini teman-teman semua. Ini yang dicari ini, ya. Yang dicari tuh ini sebenarnya, ya. Jadi fungsi daripada sukses itu sama dengan teman-teman semua. Ini kalau mau ditulis ya, ini sayang Bapak nggak nulis. Nah, jadi bentar ya, saya tulis persamaannya enggak ya? Kayaknya enggak deh. Lupa Bapak. Jadi kalau secara statistik teman-teman semua, ini persamaannya. Mana tadi tuh? Maaf ya. Nah, ini. Ya. Jadi fungsi sukses, nah ini kalau saya tulis ini ya. Nah, jadi itu tuh teman-teman semua nih kalau ditulis ini ya supaya gampang ya. Nah, itu ya. Itu kan fungsi sukses. Nah, itu kan kita kan nyari si sukses. Nah, ini kan persamaan probabilitasnya teman-teman semua, ya. Serangan berapa nilainya? Wah, itu angkanya aneh tuh. Angkanya berapa teman-teman semua? 0, berapa? Ya udahlah, supaya lihat enak ya. 572 ya, 649. Nah ini udah menunjukkan 0, sebenarnya. 0, itu minus 01. Ini serangan, jangan lupa. Kan ingat, tiap variabel itu punya koefisiennya kan? Positif negatif nih sesudahnya nih. Buat pertahanan. Positif. Gak apa-apa, takut salah ya teh. Iya, positif. Positif 283 6035 minus 01. Nah, konstantanya teman-teman semua, kalau dalam statistik itu tuh konstantanya penting tuh, yang intercept tuh. Intercept. Ya. Interceptnya tuh negatif kan? 235 615 1 nya berapa? 16. Panjang banget asli. Nah, itu teman-teman semua. Jadi ini yang dicari orang biasanya. Nanti kita bisa bikin dari rumus ini teman-teman semua, kita bisa bikin prediksi masa depan. Persamaan ini yang dicarikan sebenarnya ya. Persamaan ini buat memprediksi masa depan teman-teman semua ya. Gitu. Jadi persamaan ini yang kita cari ya. Gitu. Kenapa? Intercept itu konstanta. Kalau di statistik itu sebenarnya dicari itu si interceptnya ini, konstantanya. Jadi di luar dua variabel besar ini, kalau dalam dunia statistik itu ada istilahnya konstanta, yang istilahnya nilai inilah yang bakal hasil penelitian dari data yang ada teman-teman semua ya. Ini sebenarnya si intercept ini, konstanta ini yang bakal merubah situasi. Sebenarnya kalau dari sini kita bisa tahu nih, ini kan nolnya 1 ya. Ini kalau dalam desimal 0,757 75 lah supaya nggak susah ya. Nah, ini dalam, berarti ini berapa? 0,28. Dah segitu aja. Alright. Ini lupa ya tadi pertahanan ya. Oke. Kalau ini dirubah ke persen jadi berapa? Bener yang tadi ya? Ingat yang kita bicarain di awal? Bener dari sini. Ingat kan? Dari sini teman-teman semua.
Nah, biasanya dengan fungsi persamaan ini kamu bisa menduga masa depan tuh. Kalau ini rumus persamaan buat prediksi hujan, misalnya kamu punya data tuh 5 tahun berkaitan perubahan, misalnya kamu udah punya data 5 tahun. Selama 5 tahun tuh datanya ada data hujan, data suhu, data kelembaban, data apalah pokoknya orang geofisika gitu kan. Nah, datanya kamu punya tuh selama 5 tahun, 365 dikali 5 gitu kan. Ya. Nah, dengan data 10 tahun, data 10 tahun berkaitan dengan cuaca di daerah tersebut. Nah, dengan data 10 tahun itu teman-teman semua muncullah persamaan ini misalnya. Nah, itu kamu bisa menduga kira-kira dalam setahun ke depan cuacanya apa. Biasanya kalau buat bidang saya tuh prediksinya selalu 99% biasanya. Saya waktu di ITB tuh, hari pertama di ITB tuh ketemu guru besar geofisika. Guru besar geofisika dia cerita yang agak ekstrim ceritanya tuh. Dia tuh memang ahli teman-teman semua, ahli prediksi cuaca ya. Dia memang, ini sedikit cerita sebelum kita tutup kelas ya teman-teman semua ya. Ahli, dia tuh bener-bener ahli prediksi cuaca teman-teman semua ya. Jadi penelitian dia selama puluhan tahun itu memprediksi cuaca di Indonesia. Jadi dia tuh tahu pokoknya bulan segini di sono hujan. Saya tahu tuh kalau di Banjaran pasti bulan segini hujannya. Saya tahu, dia tahu. Karena menurut penelitian dia 30 tahun itu polanya udah dapat semua. Kecuali kalau ada perubahan yang sangat ekstrim. Sampai dia bikin statement yang menurut saya agak ekstrim. Itu acara teman-teman semua pembukaan S2 2010 di ITB, didengar sama semua orang lah jelas ya. Jadi ini bicara saya bukan sembarang apa. 2010 kejadiannya tuh, itu guru besar geofisika yang cerita. Dia bilang, itu Jakarta tenggelam, daerah berhadapan sama laut tuh tenggelam 100 tahun ke depan dari 2010 ya. 2010 dia bikin prediksi ya, pokoknya itu tenggelam tuh, semua yang depan itu tenggelam katanya gitu. Yang agak ekstrim teman semua, dia bilang, kalau kamu pernah ke Bali ya, Bali ini rumah saya kedua teman-teman. Saya ini biasa bolak-balik ke Bali itu ya. Saya biasa naik motor di satu-satunya jalan tol saya bisa naik motor kan di Bali. Ini serius, kalau you pernah ke Bali, saya biasa naik motor ngantar teman ke bandara, teman-teman. Hanya di Bali tuh. Kalau you ke Bali tuh jangan lupa tuh naik motor ke sini nih. Ke sini teman-teman, itu ada jalannya tuh, ya. Dan kita bisa berhenti loh. Kalau you pernah ya, yang sering naik motor ke sini. Nah, kamu lihat kan, ini tuh pendek teman-teman semua. Lihat, kamu ini pendek. Ini pendek teman-teman. Ini pendeknya tuh kalau nggak salah cuma sekilo ya gitu ya. Ini kalau kita ukur ya, mana sih ukurannya? Ya pokoknya sama ada sini, lupa bapak. Masih. No, di sini juga bisa ukur. Bisa sih, ada rulersnya. Rulers. Ya gitu. Direction tuh here gitulah ya. Supaya cepet ya. Nah itu tuh. Ya ini kan cuma sekilo lah teman-teman semua kalau garis lurus ya. Sekilo. Nah itu pernyataannya si guru besar fisika itu teman-teman semua. 100 tahun ke depan. Nah saya nggak mau tambahin. Itu teman-teman. Wah itu heboh itu ruangan Sabuga itu gitu kan. Tapi dia bikin prediksi, dia bilang itu prediksi tahun depan 100 tahun ke depan dari hari ini katanya. Semua permukaan laut naik. Ada beberapa tempat di Indonesia, sana itu tenggelam. Itu kan pernyataan yang sangat viral menurut saya teman-teman semua ya. Tapi kan ini ahlinya teman-teman semua ya. Dia udah bermain dengan algoritma yang dia ceritain aneh-aneh gitu kan. Saya udah bermain dengan semua metode, algoritma data science, kalau data cuaca, saya ini kan orang cuaca gitu kan. Nah itu teman-teman, memang kita nggak bisa lawan. Nah orangnya udah di bidang itu kok gitu kan ya teman-teman semua. Nah jadi teman-teman semua, keilmuan data science, keilmuan kayak gini tuh memang dipelajari di semua pihak teman-teman semua. Nah jadi hari ini teman-teman semua ini pengantar. Oke, buat praktikum pekan depan. Tapi bahannya, videonya itu udah saya share bagian ke Anda ya. Mangga nanti dicek, sebagian bahannya itu ada di channel YouTube saya teman-teman semua ya. Semua yang berkaitan dengan urusan
bola ya, bola ini nih, bola teman-teman semua ada ya, berkaitan dengan tadi yang tam juga ada, tapi kita mau bola dulu lah ya, latihan dulu kecil-kecilan teman-teman semua, mengenal bagaimana menyelesaikan urusan si structural equation modeling ini ya. Nanti kita dibantu oleh Bapak Gaston untuk library dan cara pakainya. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Kita ketemu pekan depan. Tolong tugas yang kemarin kalau ada yang belum, tolong dikumpul ya. Saya nggak ada UTS. UTS-nya ini tugas-tugas ini teman-teman semua. Jadi kita ngumpulin tugas pokoknya. Tugas selesai berarti urusan UTS kita selesai. Biasa begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu. Tornado yang mana? Nah, itu tanya lo sama orang geofisika tuh. Dari semua yang saya baca, teman-teman semua itu masuk kategori anomali katanya. Jadi teman-teman semua yang tornado di Amerika itu karena saya pernah baca teori tornado. Tornado itu teman-teman semua itu sesuatu yang orang Indian dari dulu dia udah paham jalur tornado di Amerika. Karena tornado di Amerika itu pasti ringkit dan selalu lewat ke situ. Kadang-kadang ada anomali yang kadang-kadang dia bergeser. Tapi dia nggak jauh dari daerah situ lah kalau dia gerak. Masa dia di situ terus ya? Tapi juga angin itu termasuk dia geser kiri, geser kanan. Sama kayak ombak tuh gampang diprediksi sebenarnya. Kalau yang tornado di Amerika, dan tornado yang ada di Amerika teman-teman semua, ada di daerah lain. Tornado gede ya, yang lebarnya 200 meter itu, kecepatannya 100 km. Itu karena pertemuan dari Teluk Meksiko itu air hangat ketemu dengan air dingin dari Kanada. Dia tornado. Nah, itu kan di mana di situ kan jauh dari teluk kan? Jauh dari teluk. Terus saya coba mikir gitu kan. Terus saya coba baca-baca, kan bawa penasaran lah, sama mas orang penasaran gitu kan. Ahli geofisikanya aja pada ribut kan, Twitter gitu kan. Profesor dengan tinggi brin itu kan, ketika rame gitu kan. Nah kita kan cuma hanya jadi penonton. Jadi saya coba berpikir, oh iya, ada satu pendapat kayak profesor geofisika dia bilang itu bisa jadi ada angin dingin dari daerah selatan, dia masuk misalnya daerah ada angin dingin datanglah dari Ciamis, dari Tasik, kemudian datang dari Cirebon, tahu ya, apa lewat jalan tol yang baru itu ya? Itu nyari jalan tol yang baru belum? Kan sorry tahu. Hah? Bisa tahu? Ada nyoba belum? Perhatiin kalau lagi hujan. Serius, bapak ke situ lagi hujan besar asli itu. Itu saya lebih ngeri daripada Cipularang teman-teman semua. Ya deh, coba lewat itu ketika hujan besar tuh. Ya. Apa gara-gara jalan tol itu ada gitu ya. Nah, pokoknya angin dingin tuh turun dari bawah gitu. Nah, masalahnya di Raja Ek itu kan banyak industri segala macam. Angin panas ketemu angin dingin. Masuk akal kali ya walau-walau. Jadi nggak ada jawabannya. Tapi menurut si profesor geofisika itu yang paling dekat teorinya. Pokoknya angin dingin harus ketemu angin panas. Nah, gitu. Bukan aja ya. Hah? Itu mah ini kan kita nyari empirisnya gitu kan. Biasa kan orang kan nyari empirisnya teman-teman semua gitu kan. Aja ke KHT lalu. Astagfirullah. Nggak boleh ngejat orang ya. Nggak boleh. Dulu kalau kejadian kayak gitu mau dijudge nggak? Nggak gitu kan. Jadi itu ujian buat anda malah buat naik tingkat teman-teman semua. Kita nggak tahu kan. Ini lagi mau naik tingkat, gitu kan? Atau lagi